Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wad dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa fi ayatil ukhra walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah sidang jemaah zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih begitu banyak memberikan titipan nikmat buat kita semua. Sehingga dengan begitu banyaknya titipan nikmat Allah, tidak ada di antara kita satupun yang mampu dan sanggup untuk menghitungnya. Maka mudah-mudahan selagi titipan nikmat ini kita nikmati, kita rasakan, setidak-tidaknya kita menyadari bahwa suatu saat nanti bisa saja yang punya nikmat itu akan mengambil satu persatu dari titipan nikmat itu. Sallallahu alaihi wasallam berbaginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian zuhur kita pada hari ini berkaitan dengan mensyukuri nikmat kemerdekaan kita yang insyaallah puncaknya akan datang beberapa hari lagi. Sudah 80 tahun kita merdeka. Ini semua bukanlah sebagai hadiah, bukanlah sebagai pemberian, akan tetapi kemerdekaan yang diraih itu penuh dengan perjuangan yang bisa saja mengorbankan harta, benda, nyawa sekalipun. Maka di alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, maka bisa kita merdeka di samping perjuangan kita yang penuh dengan pengorbanan itu. Maka berkaitan dengan itu, Bapak kaum muslimin dan ibu-ibu, hadirin hadirin yang berbahagia, perlu kita ingatkan kembali bahwa Allah tidak main-main di dalam apa yang telah Allah firmankan kepada kita semua, terutama pada ayat yang ke-7 dari surah Ibrahim yang kita bacakan tadi. Dan ketika Allah memaklumkan kepadamu, jika kamu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, maka insya Allah nikmat itu akan ditambah oleh Allah. Tapi jika kamu kufur, maka yang harus diingat adalah azab Allah itu sangat pedih. Maka setelah 80 tahun Indonesia merdeka, hadirin wal hadirat, tentu wajib kita mensyukuri ini yang merupakan nikmat dari Allah. Masih banyak saudara-saudara kita yang saat ini yang belum merdeka, dia yang masih dijajah.
sehingga dia belum bisa melaksanakan apa yang harusnya dia lakukan dalam rutinitasnya sehari-hari. Tapi kita, alhamdulillah, mau kapanpun kita melaksanakan ibadah ke masjid, masjid terbuka luas untuk itu. Mau melaksanakan aktivitas apa saja kita bebas. Karena alhamdulillah Indonesia itu sudah merdeka 80 tahun lamanya. Maka oleh sebab itu, hadirin wal hadirat, yang perlu kita pertahankan di dalam berbangsa dan bernegara ini adalah sebagaimana yang telah Allah ingatkan di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96 tadi. Kalaulah seandainya semua penduduk negeri ini dia beriman kepada Allah, dia bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan keberkahan, baik itu turunnya dari langit ataupun munculnya dari bumi. Tapi syaratnya dua. Penduduk negeri itu dia beriman dengan Allah dan bertakwa kepada Allah. Maka di dalam mensyukuri nikmat kemerdekaan ini harus kita pertahankan keimanan dan ketakwaan kita ini. Jangan terbalik, gara-gara mensyukuri nikmat kemerdekaan tapi keimanan kita digadaikan misalkan. Jangan. Dengan mensyukuri nikmat Allah, nikmat kemerdekaan, kita semakin jauh dari Allah. Tidak boleh. Makanya hadirin wal hadirat, kita harus berhati-hati. Jangan sampai dua hal ini hilang atau berkurang, baik itu keimanan ataupun ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena banyak orang yang mendustai. Kata Allah, walakin kadzabu. Tapi banyak juga yang mendustai ayat Allah ini. Akibatnya apa? Fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Maka Allah menyiksa mereka disebabkan atas perbuatannya sendiri. Ini yang harus kita ingat. Hadirin hadirat sekalian jemaah rahimakumullah. Kalau kita lihat sekarang, negeri yang menjadi negeri idola itu yang disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu, kiblatnya adalah ke Mekah dan Madinah. Di sana keberkahan sangat luar biasa. Walaupun hanya pasir yang banyak, tapi karena keberkahan yang Allah berikan sampai hari ini, mereka masih sejahtera, mereka masih aman, mereka tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang kekurangan energi listrik. Itu adalah bentuk dari keberkahan. Allah turunkan keberkahan dari langit, bisa saja berbentuk hujan. Allah turunkan hujan, maka akan tumbuh tanam-tanaman yang ada di sekitar kita, dan ini bisa kita nikmati. Sawah akan bisa ditanami. Ini adalah sebuah keberkahan. Karena masih banyak daerah hari ini yang tidak dituruni hujan, yang tidak bisa menanam apa-apa. Jadi tidak sia-sia Allah menyampaikan keberkahan itu datang dari langit berbentuk hujan. Dan hujan itu diatur oleh malaikat Allah. Kapan harus didatangkan, kapan harus panas, ini adalah bentuk keberkahannya. Ini yang perlu kita syukuri Bapak hadirin wa hadirat sekalian jemaah. Tapi syaratnya yang tadi, kita semakin taat kepada Allah, semakin dekat kita, semakin yakin kita dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala.
Ada di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan sebuah negeri yang dinamakan dengan negeri Saba, sehingga ada nama surat Saba. Itu adalah sebuah negeri yang terletak di daerah Yaman Selatan. Saba itu ibu kotanya adalah Ma'rib, nama sebuah bendungan yang terbesar di negeri Saba itu, yang bisa untuk mengalirkan air kedua ladang yang ada di kiri kanan bendungan Ma'rib itu, sehingga bolehlah dikatakan mereka sangat sejahtera sekali. Penduduknya aman, bahan makanan tidak kurang, semua orang tidak ada yang menderita kelaparan. Hampir semuanya sejahtera. Itu negeri Saba itu. Dan pada awalnya orang yang berada di Saba itu dia taat dan patuh pada Allah. Tingkat ibadahnya luar biasa. Sehingga makmurlah negerinya Saba itu. Tapi apa yang terjadi hadirin wal hadirat? Karena sudah begitu banyaknya keberkahan dan nikmat Allah yang mereka terima, mereka lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalai dengan ibadah, banyak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, sehingga dalam sekejap bendungan Ma'rib yang begitu besar, yang bisa mengaliri sawah dan ladang orang di sana, dalam waktu yang tidak terlalu lama, maka bendungan itu roboh. Dengan robohnya bendungan itu, maka datanglah banjir besar terhadap negeri Saba itu. Setelah banjir besar melanda, tidak ada lagi tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, bahan makanan yang bisa tumbuh selain daripada pohon cemara yang tidak bisa dimakan, dan juga ada pohon yang berduri yang tidak mungkin sama sekali dimakan. Apa yang terjadi? Maka berbalik arahlah penduduk negeri Saba ini. Dari sejahtera, dari makmur, menjadi masyarakat yang kelaparan segala macamnya. Inilah salah satu contoh negeri ketika orang yang dia sudah jauh dari Allah, ketika dia tidak yakin lagi dengan Allah sebagai Tuhannya dan menjarak dengan Allah, maka berarti Allah cabut keberkahannya itu dan Allah turunkan azab yang besar, banjir besar. Maka oleh sebab itu hadirin wa hadirat, selagi kita punya kesempatan, tidak ada kata lain selain daripada kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa yang kita nikmati hari ini, terhadap apa yang kita rasakan pada saat ini. Semoga bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar, billahi nastaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.